Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kaila Nur Anissa dari kelas 11-3. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak parabola. Nah, pasti rata-rata dari kalian itu pernah menonton pertandingan sepak bola, basket, dan juga bulu tangkis. Nah, kalian pasti bingung nggak sih kenapa tendangan dari bola itu atau kok itu melengkung? Nah, di sini kita akan membahas semuanya. Jadi, pengertian gerak parabola adalah gerak suatu benda yang dilempar dengan sudut tertentu, sehingga lintasannya itu membentuk kurva melengkung seperti parabola. Nah, akibat gabungan gerak horizontal yang konstan dan gerak vertikal yang dipengaruhi oleh gravitasi. Kita lanjut ke skema gerak parabola. Nah, di sini saya mengambil contoh, ini adalah peluru yang dilontarkan. Nah, jadi gerak parabola terjadi ketika sebuah benda dilemparkan dengan sudut tertentu terhadap horizontal. Gerak ini merupakan hasil penggabungan dari dua gerak, yaitu yang pertama gerak horizontal sumbu X karena tidak ada percepatan dan juga kecepatan horizontal konstan. Dan juga ini disebut gerak lurus beraturan atau GLB. Gerakan yang kedua yaitu gerak vertikal atau sumbu Y, dipengaruhi gravitasi sehingga kecepatannya berubah. Benda mengalami percepatan gravitasi menuju bawah, yaitu gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, dan juga ini disebut sebagai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ketika keduanya digabung, lintasannya menjadi melengkung dan disebut parabola. Jadi di sini itu adalah gambaran untuk parabolanya. Nah, di sini tuh ada titik A, B, C, dan ini ada D, di sini D dan juga ini E. Nah, di sini kita mulai dari titik A. Titik A itu adalah titik saat benda mulai dilempar atau benda yang mula-mula dari di tanah dia tuh dilempar. Nah, kemudian memiliki kecepatan awal dengan sudut, yaitu kecepatan awal itu F0 ya, atau enggak F0. Nah, terus kecepatan awal ini bisa diurai menjadi horizontal dan juga vertikal. Nah, pada titik A, ketinggian itu 0, misal tanah, atau bisa bervariasi jika dilempar dari ketinggian. Nah, energi kinetik maksimum keduanya setelah titik E. Nah, selanjutnya itu ada di titik B ini. Nah, titik B ini adalah titik tengah pertama, posisi sembarang sebelum puncak, yang merupakan titik benda sedang naik tetapi belum mencapai puncak. Itu ada di titik B. Nah, terus ciri-cirinya itu kecepatan vertikal masih positif tetapi mulai menurun, dan juga kecepatan horizontal dan tetap konstan, serta ketinggian sudah meningkat namun belum maksimum. Dan kita lanjut ke puncak dari gerak parabola. Nah, puncak dari gerak parabola itu ada di titik C atau titik puncak, apex atau maksimum height, yaitu titik tertinggi yang dicapai benda. Inilah titik balik dari gerak vertikal. Jadi, di titik C ini ada ketinggian maksimum, energi potensial maksimum, dan juga gerak berubah dan juga naik menjadi turun. Ke titik D, di sini itu ada titik D. Jadi, ini A, B, C, dan D. D itu kayak segaris itu sama titik B. Jadi, di titik D ini adalah titik tengah kedua posisi sembarang sebelah puncak, simetris dengan titik B. Jadi, titiknya itu sejajar dengan titik B. Kita lanjut ke titik terakhir, yaitu titik E, ada di sebelah sini. Itu adalah titik jatuh terjauh, yaitu titik ketika benda menyentuh tanah atau permukaan akhir. Jarak horizontal dari A ke E disebut jangkauan maksimum. Dari titik A ke titik E itu adalah jangkauan maksimumnya. Nah, pada titik E, kecepatan total biasanya maksimum karena gabungan kecepatan horizontal plus juga vertikal akibat percepatan gravitasi. Ketinggian sama dengan 0. Atau kembali ke permukaan awal. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ada... Nah, ini adalah contoh gerakan parabola di kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada bermain badminton atau melempar kok. Itu akan memunculkan gerakan parabola dikarenakan gerakan dari koknya itu menuju lawan itu adalah melengkung menyerupai parabola. Dan ini adalah gerakan parabola. Selain dari badminton, kita juga dapat melihat bola basket yang dilempar kering, serta bola futsal atau bola kaki yang dilempar atau juga ditendang. Jadi ini adalah beberapa rumus yang digunakan dalam gerakan parabola. Kita next. Kita sudah sampai ke rangkuman. Jadi, gerak parabola adalah gerakan yang menggabungkan gerak horizontal dan juga vertikal yang menghasilkan lintasan melengkung. Kita next lagi, yaitu ada gratis contoh soal. Ini ada gerak parabola terjadi karena gabungan dari yang sudah saya sebutkan tadi adalah gabungan dari GLP dan juga GLBB. Ya, sudah.
itu adalah penjelasan gerak parabola dari saya, Kaila Nur Anissa. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.